deh. Udah gue rekam nih. Udah, siap. Mantap. Habis nunggu Boim ngerekam, nggak rekam loh. Sok, silakan. Ya, baik ya. Pertemuan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang berbahagia, ya, kita kehadiran seorang anak bangsa yang luar biasa ya, Pak Wes. Anak Pamulang. Merupakan aset ya, yang mahal buat bangsa ini. Wes Herman ya, saya kenal sebagai tokoh mahasiswa dan perjuangannya sampai detik ini ya. Dan hari ini Mengaru Biru ya bertemu dengan Pak Wes ini. Dan kondisi yang luar biasa. Dia sehat ya. Sebelumnya belum lama ya, masih berbaring di rumah sakit ya. Ya. Di Wisma Atlet atau di Pertamina? Di Hermina Ciputat. Hermina Ciputat. Kalau istri? Istri di RSU Tangsel. Oh iya. Iya, beredar WA grupnya. Kita saling memberikan doa gitu buat Pak Wes. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Teman-teman BEM, ya di grup teman-teman BEM 98, 99. Alhamdulillah hari ini bisa akan memberikan pengalamannya yang luar biasa ya, betapa hal yang kita mungkin anggap kecil atau sepele tapi ternyata nyata ya. Berapa banyak korban kemudian jatuh gitu akibat hal-hal yang mungkin dianggap tidak mungkin menyentuh mereka barangkali atau kita sendiri gitu. Ya, sehingga hari ini pun Sekda DKI ya. Pak Saifullah ya. Meskipun umurnya memang udah cukup. Sekda berapa belas tahun itu dari zamannya Koke. Iya. Alumni UNJ itu. Masya Allah. Oh, alumni UNJ. Pasca. Pantesan di grup PIP tadi diomongin. Oh, pasca. Turut-turut kita ya. Tapi terima kasih Pak Wes. Mohon maaf ini waktunya sudah kita bareng-bareng. Mudah-mudahan waktu-waktu prime time-nya ini menjadi prime time juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Kita berbagi ke lingkungan kita, ke Bekasi, planet Bekasi kita ini. Iya. Di Cikini Asem ya Teh ya. Iya. Oke. Baik, untuk sama-sama mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk yang kedua, mari sama-sama kita dengarkan. Mungkin RT ingin memberikan satu dua untayan kata ya sebagai pengantar diskusi gitu. Silahkan RT yang bertanggung jawab secara wilayah. Kami persilakan. Dua kalimat aja lah. Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukranillah, abang-abang sekalian, teman-teman sekalian, sahabat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di ya semi resmi lah ya. Kita nggak pernah ngomong yang kayak gini, tapi alhamdulillah bukan berarti kita bersyukur ada teman kita yang kena, bukan sama sekali bukan. Tapi kita bersyukur karena kita bisa berbagi pengalaman langsung dengan orang yang dekat dengan kita, yang kita nggak pernah nyangka sama sekali. Nanti bagaimana proses dia bisa kena, kemudian bisa survive, dan alhamdulillah bisa kembali berkumpul bersama keluarga, dia akan berbagi pengalaman. Kemudian langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan sebagai tetangga ketika ada tetangga kita yang terinfeksi atau dinyatakan harus dikarantina. Apa yang bisa kita lakukan? Nanti Kang Wes akan berbagi pengalaman kepada kita semua. Tanpa berpanjang kalam, silakan Kang Wes, waktu dan tempat atau waktu dan roomnya dipersilakan deh. Waktu dan ruangnya ya. Baik. Ya. Silakan Kang Wes. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
Pak RT, Bang Zen, dan Bapak dan Ibu sekalian yang semuanya adalah kawan-kawan kita semua. Ini silaturahim pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan di samping barokah dan ibroh lah untuk kita semua terkait dengan apa yang sedang kita hadapi di seluruh dunia sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman sekalian, saya juga nggak nyangka sih, saya nggak bisa ngebayangin kalau yang kena itu Pak RT gitu lah. Aduh. Karena Pak RT itu takut suntik gitu, jadi saya ngebayangin masangin dibuka di sini, dibuka di sini. Gitu, jadi agak repot gitu ya. Dan saya dan istri juga nggak bisa ngebayangin ini bisa terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi saya itu sejak tanggal 14 Maret itu di rumah sampai sekarang gitu ya. Jadi beraktivitas setiap hari, mungkin hampir setiap hari, ya nggak setiap hari juga melakukan webinar, tapi ya di rumah juga kan, gitu nggak kemana-mana. Begitupun istri, tapi ada sekali atau dalam seminggu mungkin saya ke kampus, istri juga kampus, tapi kan pikiran kita tetap pakai kita disiplin, pakai masker dan lain sebagainya. Mungkin ada lengahnya gitu, saya nggak tahu. Jadi teman-teman sekalian itu kalau saya ceritakan, kalau ditanya misalnya sebenarnya spreadernya siapa, kita nggak tahu. Nggak tahu sama sekali lah. Pokoknya yang jelas pada tanggal 13 Agustus itu sudah mulai kerasa gatel, kemudian panas. Nah, itu tanggal 13. Kemudian tanggal 14 Agustus saya ke dokter karena panasnya itu sekitar 38,6. Nah, ke dokter rapid test. Nah, ternyata negatif. Nah, karena negatif di klinik itu ya, di klinik. Dokter ngasih antibiotik. 2 hari nggak turun. Jadi malah gejala COVID itu udah kelihatan sebenarnya. Pertama batuk, nembak-nembak terus. Jadi COVID itu, batuk itu sebenarnya tidak tergantung pada batuknya kering atau berdahak, itu bukan indikator. Jadi dua-duanya itu batuk. Kemudian yang kedua, saya di samping batuk itu demam tinggi sampai 39. Kemudian di samping demam tinggi ini kan menggigil. Jadi panas tapi menggigil. Ada 3 simptom ya. Kemudian yang keempat, badan itu semua sendi nyeri. Apa tuh istilahnya, mialgia atau apalah kalau bahasa ininya. Jadi tulang, sendi nyeri, menggigil. Nah, gitu. Kalau ingat waktu kecil, ada lagu Qasidahan itu kan, bila malaikat Ijroil datang memanggil. Nah, gitu kan. Badan menggigil kan, itu kira-kira begitu ya. Itu ingat saya itu, luar biasa itu. Jadi ya kebayangnya yang itu gitu ya. Karena memang itu kalau menurut dokter sih biasanya normalnya 6 hari ya itu akan hilang. Tapi saya 9 hari baru hilang. Jadi itu menggigil, panas, dingin, badan semua ngilu, batuk. Nah itu yang paling menonjol, itu yang ada dalam saya. Nah kemudian pada tanggal berapa ya tadi? 13, 15, tanggal 17 saya ke IGD. Di mana di rumah sakit saya yang sering ya, THT BSD di Tangerang. Karena nggak ada dokter, jadi rapid test lagi besoknya itu negatif, tanggal 18. Rapidnya negatif, jadi 3 kali rapid negatif. Nah, dari tanggal 13 sampai tanggal 17, kemudian tanggal 18 saya rapid lagi karena ke dokter THT saya, itu dokternya itu udah memvonis sih, dokternya udah memvonis Bapak ini bisa dipastikan gitu ya, bisa dipastikan COVID. Makanya langsung ronsen saat itu, kemudian setelah ronsen PCR. Nah sebelum PCR, ronsen itu udah keluar hasilnya. Karena saya udah kayak dokter keluarga lah, dia udah memprioritaskan kan gitu. Nah dari hasil ronsen itu sudah pneumonia ke bawah. Jadi dari tanggal 13 sampai tanggal 17 itu sudah turun ke bawah. Jadi ibrohnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa rapid test itu bukan penentu. Jadi kita jangan yakin dengan rapid test. Nah, belakangan ternyata Kemkes Pak Terawan itu sudah menyampaikan. Tapi pada tanggal berapa ya kalau nggak salah 16 atau tanggal 18 Agustus gitu menyampaikan bahwa rapid test tidak dijadikan sebagai patokan. Yang harus dijadikan patokan adalah PCR.
Atau yang kita kenal swab. Swab itu kan diusap gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi pada tanggal 18 saya di PCR. Nah, kemudian pada tanggal 19 apa 20 ya, itu hasilnya keluar. Nah, tapi karena tanggal 18 itu saya dibilang oleh dokter sudah mulai harus isolasi, itu karena dokter udah yakin banget gitu. Melihat hasil ronsennya itu kan gitu, putih semua kan ini kita ya. Nah, kayaknya kalau Boim di ronsen itu kayaknya kayak gitu deh sekarang gitu ya. Penuh rokok gitu, asap di situ semua gitu, kira-kira begitu. Nah, Mimi mana Mimi? Wancoki juga sama kali kalau di ronsen tuh kayaknya gitu. Nah, jadi nah tanggal 18 itu di PCR. Nah, karena PCR mandiri ya, PCR mandiri kebetulan tanggal 19 sudah keluar tuh hasilnya. Dan pihak rumah sakit menyatakan Pak Uwais, Bapak positif COVID. Nah, yang pingsan istri saya. Kalau saya sih mungkin karena cowok ya nggak terlalu ini mungkin itu ya. Nah, setelah itu hari itu juga besoknya ya kalau nggak salah ya. Besoknya tanggal 20 ya, 20-an ya. 21 istri saya itu karena nggak ada tanggal 18 itu sudah positif, 19 positif. Yang 1 Muharram itu tanggal berapa, Em? Tanggal 20 ya. Nah, karena 1 Muharram libur, rumah sakit nggak bisa nelpon puskesmas karena protokolnya gitu. Jadi ini memang satu hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa koordinasi antara RT, RW, dan puskesmas penting untuk menyampaikan bahwa warganya ada pasien COVID. Kenapa RT dan RW penting? Supaya penanganan COVID itu ditangani oleh pemerintah. Kalau biaya sendiri, tahu sendirilah 20 hari saya juga nggak sanggup kali, gitu ya. Iya kan gitu. Tapi kalau lewat RT, RW, puskesmas, itu pasti ditangani oleh pemerintah. Mumpung Pak Jokowi masih punya uang nih untuk urusan COVID ini ya gitu. Terima kasih sih ada insentif yang memang dikeluarkan oleh pemerintah dengan catatan BPJS kita aktif. BPJS kita aktif. Nah, akhirnya saya sebagai orang yang terkena itu setelah itu saya lapor ke Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM untuk berpikir worst case-nya gitu lah ya, artinya itu kedipan ke Ketua DKM gitu supaya bisa paham gitu, artinya nanti Ketua DKM akan paham. Setelah itu baru saya lapor RT, lapor RW. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan oleh pasien-pasien COVID yang lain. Ya. Saya kemarin ikut sharing ini dengan dokter THT dan beberapa komunitas di situ. Dokter Sofia, dokter THT itu mengatakan bahwa orang yang terbuka menyampaikan hal ini tuh jarang. Kenapa? Karena banyak yang nutup-nutupi. Bahkan ketika diminta swab gratis pun itu nggak mau. Banyak ya. Ini di sekolah saya, di sekolah adik saya di Pamulang, di BSD. Adik saya di situ dari 15 guru yang minta disuap hanya 4 yang mau. Satu sekolah gitu. Jadi sisanya nggak pada mau. Nah, saya yakin di RT-nya Boim nih kalau diminta swab itu Boim juga nggak mau kayaknya gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi fenomena ini yang terjadi di lapangan. Cuman saya menganggap bahwa saya harus lapor supaya pertama RT tahu, RW tahu, dan minimal ada koordinasi dari RT RW ke kelurahan dan ke puskesmas. Itu saja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya protokolnya itu RT dan RW itu bisa langsung lapor ke Satgas COVID yang ada di puskesmas. Nah, alhamdulillah waktu itu karena rumah sakit ke puskesmas nggak bisa menghubungi karena libur Muharram, padahal di rumah sakit di puskesmas kan ada piket. Akhirnya istri saya datang ke puskesmas melaporkan. Nah, setelah itu puskesmas reaktif, tanggap begitu dan komunikatif. Tapi saya udah lapor RT dan RW. Jadi nyambung gitu loh. Jadi enak gitu. Nah, dan dari situlah pihak puskesmas itu menjemput kita gitu ke rumah, menjemput. Tapi kita meminta biar kita yang datang ke puskesmas. Akhirnya kita datang ke puskesmas, langsung ditangani di IGD selama beberapa jam, sambil puskesmas yang mencarikan kita rumah sakit. Ya.
Nah, di situ kebetulan kita sih nggak minta ya, artinya kebetulan saya dapat di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Gitu. Nah, setelah itu saya ke rumah sakit. Nah, ada satu hal nanti yang ingin saya sampaikan ketika di rumah sakit kepada teman-teman, bahwa ketika di rumah sakit itu protokolnya kita dicek saturasi oksigen. Nah, ngecek saturasi oksigen itu dengan oximeter bisa, tapi yang kalau secara klinis dengan lab berarti harus dianalisa gas darah. Ini kan ada apa namanya oximeter nih, oximeter yang kayak gini nih ya, ini untuk melihat. Nah, sampai rumah sakit saya jam 2 dapat tempat di rumah sakit karena saking melonjaknya ya sekarang ini. Nah, jam 2 itu saturasi saya itu 88. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa saturasi normal kalau nanti Bapak Ibu beli oximeternya itu adalah 98 atau 97. Minimum itu di atas 95, jadi 96. Nah ya, jadi ada 95. Nah, saya itu di bawah 90. Itu 88. Nah, 88 itu harus di ICU itu. Nah, tapi ada satu fenomena baru. Ada yang saturasinya rendah, tidak sesak. Ada yang saturasinya rendah, sesak. Nah, yang saturasinya rendah di bawah 90 dan sesak, itu namanya hipoksia. Aman itu. Kenapa? Karena ketahuan ngapnya. Ya, ngap-ngap gitu ya, karena itu. Nah, kalau saya ini namanya happy hypoxia, kata dokter. Happy hypoxia atau bahasa Inggrisnya itu silent hypoxia. Silent hypoxia itu berarti dia saturasinya rendah, tapi tidak ngerasa sesak. Nah, ini yang sering kecolongan katanya. Gitu. Jadi, kalau ada tetangga atau teman yang memang kebetulan punya indikasi COVID, jadi nanti dicek aja saturasinya. Kalau di bawah 90 itu harus segera ditangani. Di bawah 90 ya. Karena di bawah 95 saja itu sudah ada rasa sesak katanya. Tapi kalau yang punya happy hypoxia itu enggak merasa sesak. Jadi dianggap aman-aman saja. Nah, itu yang bahaya karena tiba-tiba baik yang hipoksia ya maupun yang happy hypoxia itu tiba-tiba bisa turun drastis. Nah, ketika turun drastis di bawah 80 kata dokter itu oksigen itu hanya butuh waktu 4 menit, oksigen kita di otak itu bertahan tanpa oksigen. Setelah 4 menit ya lewat, itu yang banyak yang lewat itu karena itu. Nah, ini mungkin pelajaran saja untuk kita, ada yang hipoksia, ya, ada yang sesak begitu, ada yang happy hipoksia. Jadi yang kita kontrol adalah saturasinya aja kita lihat gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada saya. Nah, besoknya dokter rumah sakit mengumpulkan keluarga, memanggil keluarga. Nah, saya nggak tahu gitu. Baru tahu setelah saya pulang. Nah, gitu kan? Karena mereka nggak ngasih tahu saya. Nah, dokter rumah sakit memberitahu worst case-nya saya itu dengan kondisi seperti ini, keadaan rumah sakit yang alatnya tidak seperti rumah sakit yang besar, nah itu sampaikanlah seperti itu. Nah, worst case itu ya seperti itulah, yang nggak usah ceritain kan gitu ya. Nah, ini yang harus terjadi, maka harus keluarga harus bisa berkoordinasi dengan Dewan Masjid, maksudnya begitu ya, RT, RW dan lain sebagainya tentang kondisi ini. Nah, ini yang jangan ditutup-tutupi. Nanti kalau pas misalnya begitu harus disolatin, dikuburin dan sebagainya, nanti masyarakat datang kan akan ini semua. Nah, saya tahu kalau saturasi rendah itu setelah hari kedua di rumah sakit dengan teman-teman sebelah ini di semen kan satu ruangan berdua, saya membuka oksigen. Nah, karena di ruang rumah sakit itu ada CCTV-nya, itu perawat itu lari tergopoh-gopoh. Kemudian datangin saya. Bapak kenapa dibuka? Loh, saya kan lagi ngobrol, lagi gini, ketawa-tawa gitu. Nah, baru diceritain deh oleh suster itu, Bapak itu saturasinya sekian. Ini Bapak itu baru stabil dengan menggunakan oksigen gitu. Jadi jangan dilepas itu oksigen. Ya gimana saya mau lepas, tangan kanan pakai infus, ini harus gini kan gitu, kira-kira begitu ya. Ingin ke ini dan lain sebagainya. Nah, akhirnya sejak itu saya baru sadar bahwa
Oke, kalau begitu ini. Nah, besoknya dokternya marah gitu, ngingetin saya gitu ya. Ketika dokter visit, nambah jelasin lagi, Bapak ini kayak gini-gini, jangan lepas oksigen dulu sampai saturasi normal dan akan kita pantau seterusnya. Gitu kira-kira begitu. Nah, tapi ada untungnya ketika kita mengetahui betul apa yang kita rasakan dan sakit gitu ya, dan dari dokter itu yang ini. Nah udah selama itu ya saya nggak lepas itu, kecuali pas ke toilet aja gitu. Dan memang terasa, walaupun happy hypoxia, bayangkan ya berangkat dari tempat tidur ke kamar mandi kan nggak nyampe berapa meter ya. Itu kayaknya berat banget gitu, gimana gitu ya baliknya lagi. Jadi harus berhenti dulu sebentar, baru jalan lagi gitu, kira-kira begitu. Nah, disitulah ini teman-teman kita yang perlu ini. Nah, dilalahnya Bang Jen, saya ini sangat bersyukur ketika masuk di rumah sakit itu sebelah saya ada Ustadz. Masya Allah. Yang teman saya gitu ya Bang Jen itu. Dia se-engineer di Lion Air yang memang ya agak-agak ustadz lah begitu. Jadi saya kan dia selalu berpikir begini, jadi ya sudah semuanya sudah diatur, jadi tidak ada sehelai daun jatuh pun tanpa seizin Allah, kan kira-kira begitu. Jadi dengan begitu kan enak banget tuh kira-kira ya sudah. Saya kan mengeluhkan ini, ya Allah saya punya titipan anak. Jangan sampai titipan ini, saya bilang ke teman saya itu, masa dia sudah yatim, nanti saya yatim lagi gitu kan, gitu kira-kira begitu. Terus yang di sebelah saya tuh bilang, emang siapa lo? Kalau kita bicara begitu, sombong banget. Emang yang ngatur anak itu lo kan, kira-kira begitu lah. Tapi dia bahasanya halus ya. Nah dari situlah saya tenang bahwa ya itulah, itu Allahu Somad lah gitu kira-kira. Cukuplah Allah yang menjadi ininya kita. Nah udah, dari situ saya mulai tenang, ya udah semuanya udah kita serahkan saja. Di sisi lain, besoknya kan saya juga harus suruh semua di swab tuh yang ada di rumah. Swab mandiri gitu ya, istri saya di swab, mertua semua lah yang ada di rumah. Termasuk asisten rumah tangga kan gitu, katanya juga tidak ingin mereka ini. Nah alhamdulillah setelah di swab Santi, kemudian ibu mertua dan yang lain, semuanya negatif, kecuali Santi. Nah itu kan bikin juga stres juga kita kan gitu ya. Nah setelah itu, nah tapi kita tenang lagi dengan balik ke tadi tuh, tidak ada sehelai daun pun jatuh itu tanpa seizin. Itu ingat lagi ucapan Pak Rizal itu. Nah dari situ saya komunikasi dengan istri dan setelah itu dibilang tapi istri tanpa gejala. Nah, akhirnya istri dilarikan ke rumah lawan COVID ya. RLC, rumah lawan COVID yang punyanya Airin di BSD. Jadi ada semacam beberapa villa di situ dipakai untuk yang yang tanpa gejala. Saya tenang nih udah masuk sana gitu ya, istri saya masuk sana. Terus setelah belakangan istri saya karena ada asma harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu kan kebayang jadi rumah sakitnya di mana kan gitu. Dapatlah di rumah sakit umum Tangerang Selatan gitu ya. Ya sudah saya aman lagi gitu kira-kira ya. Saya ngebayang. Tapi istri saya mungkin lebih sabar daripada saya kan. Rumah sakit umum dengan rumah sakit swasta lah. Tapi tidak ingin mendiskreditkan yang lain. Tapi ada perbedaan lah kira-kira di layanan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, ini ibroh juga untuk teman-teman bahwa pelayanan untuk COVID, ya, perawatan untuk COVID itu prinsipnya minimal ada 2. Yang satu adalah minimum kontak. Kita harus sadar minimum kontak berarti perawat atau dokter itu tidak harus berkontak langsung seminimal mungkin lah supaya tidak terjadi penyebaran virus. Kedua adalah prinsip priority. Jadi yang lebih yang lebih bermasalah itulah yang lebih didahulukan. Yang lebih berat yang lebih didahulukan kira-kira begitu. Nah, akhirnya saya itu sama teman sebelah itu kan kalau ada masalah kan kita pencet bel tuh. Ya kan? Nah, itu rata-rata suster itu datang bisa 1 jam atau 2 jam setelah pencet bel. Nah, itu kalau orang pasiennya itu memikirkan saya, akunya lebih ke depan gitu. Mimi yang hafal nih orang psikologi. Jadi kalau akunya lebih dikedepankan, yang ada itu komplain. Terus blaming others gitu ya, gitu nyalahin gitu dan lain sebagainya. Nah itulah konon katanya secara psikologis itu yang akan menurunkan imun.
Betul. Nah, akhirnya kami berdua itu kalau suster tidak datang, itu kami bilang alhamdulillah. Kami berdua bilang bareng-bareng, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, kami berkontribusi untuk memberikan kesempatan kepada pasien lain yang lebih berat dari kami untuk didahulukan. Nah, itu benar-benar terjadi. Jadi saya itu tiba-tiba jadi alim gitu, Bang Jen. Padahal tahu sendiri gebleknya saya kan gitu, kira-kira begitulah. Dari mahasiswa. Tanya Boim lah pokoknya. Jadi ya itu dilalahnya ya, Bang Jen, itu dilalahnya ya. Artinya ini qadarullah, saya ketemu teman pasien yang datang beriringan loh. Dia duluan datang, di belakangnya saya gitu. Penyakitnya sama. Sama-sama fenomenia, dia paru kiri, saya paru kanan yang kena gitu ya. Cuman dia sesak, kalau saya nggak sesak. Cuman dia tingkat gejalanya itu lebih sedikit. Kalau saya kan semuanya diambil alih tuh, gejala apapun ada di saya. Kalau dia nggak ada panas, sudah nggak ada ini dan lain sebagainya, nggak ada menggigil gitu, kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah Pak Rizal itu pulang lebih dulu. Jadi di ruangan itu hanya sebentar karena secara klinis dia udah bersih dan lain sebagainya, dia pulang. Nah, jadi kami itu berdua itu ya sholat, kalau saya harus tayamum ya karena nggak bisa. Kemudian kalau dia tadarus ya saya dengerin gitu ya, karena dia nggak pakai infus, hanya pakai HC aja ya. Artinya kalau saya kan nggak bisa kiri kanan gini, sebaiknya dia bisa ambil wudhu. Kalau saya kan hanya tayamum aja gitu. Jadi kita ngaji bareng, kita dengerin dan lain sebagainya. Itu tidak terasa waktu sampai saya ditinggalin oleh beliau. Nah, kemudian kalau ada dokter datang gitu ya, kalau ada suster datang, kalau ada OB datang, itu kita seneng. Senengnya apa? Kami bersama-sama itu natap mereka, bilang apa namanya, bersolawat dan mendoakan mereka. Ya Allah, ini orang yang paling depan. Gitu kan? Paling depan, paling terdepan, paling beresiko untuk ini, lindungilah mereka. Udah begitu aja. Jadi senang banget tuh kalau ada datang datang suster gitu ya. Kami berdua itu. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau dia kan takut suntik tuh sama kayak Boim itu. Jadi ketika suster datang, Bapak gitu ya, injek dulu ya gitu, bawa 4 ampul suntikan gitu ya. Injek lewat ini kan sakitnya minta ampun ya, lewat kalau nggak minta ampun banget sih Im, nggak sakit-sakit banget kalau kita rasakan gitu ya. Nah, ketika dia teriak, oh gitu, terus saya baca labasa tohuru, nah ngeledekin dia gitu kan, nah gitu kan. Nah, terus dia bilang alhamdulillah gitu. Jadi kayak gitu-gitulah kita. Jadi kita happy-happy aja berdua ya, sampai lomba kentut dan lain sebagainya. Nah, kalau malam itu kita, nah alhamdulillah, cuman sayangnya dia lebih duluan sehat gitu ya, dan pulang lebih dulu. Nah, ini yang terjadi. Kemudian dia pulang, masuk lagi pasien yang lain. Nah, yang ini agak beda, ngeluh dan lain sebagainya kayak gini. Nah, saya berbalik, saya jadi konselornya dia, jadi ngeliatin konseling realita juga untuk yang pasien berikutnya nih. Jadi kalau suster nggak datang, gimana sih gini gitu dan lain sebagainya. Ini ada sebaliknya ya, ini kontroversi. Nah, setelah itu saya dipindah lagi ruangannya, dipindah ke tempat yang lain, dan saya bersyukur ketika pindah ke tempat lain, saya tanya, namanya Mas Bagus Firmansa, Mas udah berapa lama di sini? 10 hari. Oh, saya udah 15 hari gitu kan. Terus berapa saturasi awal? 83. Lebih parah dari saya. Dia 83, saya kan 88 ya, selisih 5 lah ya, 5 digit itu ternyata berpengaruh besar. Jadi dia nggak bisa lepas lagi oksigen. Terus saya tanya ke suster, kenapa saya dipindah sus? Karena ada pasien baru yang butuh oksigen sentral yang saya pakai. Nah, sementara Bapak kan sudah agak ini pakai kanul aja Pak ya. Saya bilang alhamdulillah juga. Mudah-mudahan ini yang lebih membutuhkan saya, dan kita ilas dipindah ke tempat yang lain. Nah, walaupun itu suplainya oksigen yang portable itu kadang-kadang sering lewat, itu bikin stres saya juga gitu ya. Nah, sempat saya panggil dokter jaga untuk menanyakan kenapa oksigen yang portable itu bisa telat dan lain sebagainya, karena kita semua butuh oksigen kan gitu, kira-kira begitu. Nah, setelah itu ya sudah, saya dipindah lagi ke ruangan yang ada oksigennya. Nah, jadi ketemu lagi dengan pasien baru lagi nih, yang lain. Yang lansia yang ini, Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang saya di ruang sebelumnya itu
ini ada kesalahan prosedur di rumah sakit. Dia panas, dia anggap sebagai tifus. Tanpa di PCR. Di salah satu rumah sakit, nggak perlu disebutkan. Nah, itu kan membahayakan. Ketika dia 3 hari disatukan di ruang umum, udah berapa orang gitu. Termasuk dokter, perawat, dan lain sebagainya. Nah, ini agak keliru. Kalau memang ada tanda-tanda satu aja dari sekian simptom, itu mestinya di PCR untuk memastikan, gitu ya. Karena apa? Karena sekarang itu simptomnya nggak jelas. Ada yang nggak ada panas, nggak ada sama sekali, hanya diare saja, ternyata dia positif. Bahkan nggak ada gejala sama sekali, itu positif. Iya, OTG. Nah, itu 80% di Indonesia itu adalah tanpa gejala. Dan itulah yang menyebabkan yang tanpa gejala itu sebagai spreader yang paling dominan. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ya bagi saya yang sudah merasakan sih, ya penting sekali itu yang namanya masker kalau ketemu dengan orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, jaga jarak 2 meter. Kemudian kalau berbicara berhadap-hadapan itu minimal ya 2 meter lah ya, supaya tidak terlalu ini. Kalau makan bareng itu misalnya kan jarak-jarakan, misalnya saya dengan Aris nih misalnya kan gitu, kalau makan gitu kan suka ketawa-tawa tuh. Tapi kan kalau makan kan nggak mungkin pakai ini, nah gitu, ngobrol panjang. Itu dengan nada ketawa yang tidak terbahak itu bisa nyampe 0,5 meter. Droplet itu gitu ya, itu kemungkinannya kan bisa begitu. Nah, ini kadang-kadang begitu. Kemudian cuci tangan lah sebelum ngupil itu, ya cuci tangan lah dulu gitu, kira-kira begitu. Karena kalau menyentuh area wajah itu kan ada 3 kan tempat penyalurannya itu. Pertama mulut, mata, hidung, dan mata. Mata ketiga ya. Jadi mulut, hidung itu pertama, kemudian mata. Itu mata termasuk. Jadi kalau sebelum gini itu pastikan di kantong kita ada sanitizer atau sabun. Kita bersihkan dulu, baru kita ngupil. Itu istilah saya begitulah, kira-kira baru begitu. Nah, ini yang paling penting untuk kita inikan ya, yang diinikan. Nah, setelah itu tanggal 12 saya diminta pulang. Padahal tanggal 12 itu baru hari pertama gejala itu mulai hilang gitu ya, gejala itu. Padahal prosedurnya itu kalau sudah 3 hari simptom yang kita miliki itu sudah nggak ada, baru boleh pulang. Walaupun tentu saja hasil swab-nya harus sudah negatif. Nah, saya swab pertama itu, swab kedua positif, swab ketiga positif, swab keempat baru negatif. Jadi protokolnya itu bagi yang saturasinya di bawah 90 itu harus sekali negatif, nggak boleh pulang. Nah, itu pertama. Kedua, sakit yang diakibatkan oleh COVID itu bisa macam-macam. Kalau saya kebetulan pneumonia, itu sudah bersih. Nah, gitu. Saturasi sudah normal. Cuman walaupun saturasi belum normal, karena COVID-nya lagi meningkat banget ini Bang Jen. Meningkat banget, pihak rumah sakit menyampaikan ke kami, ke keluarga maksud saya, ke keluarga bahwa pasien banyak dan untuk yang Bapak mohon keikhlasannya untuk pulang. Karena memang sudah agak baik. Saya bilang ke adik saya, ikhlas pulang. Kita dahulukan mereka yang yang lebih membutuhkan. Nah, akhirnya dokter menyarankan, Bapak pulang, tapi di rumah harus ada oksigen supaya ini dan lain sebagainya. Udah saya bilang adik saya beli oksigen. Ya, terus beli isinya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah oksigen itu hanya dipakai sehari, Bang Jen. Hari pertama, kedua saja ya di rumah gitu. Setelah ini sampai hari ini saya saturasinya udah 96, 97 lah gitu. Di 96 sih stabilnya. Saya hanya tinggal ngejar 2 digit lagi, nyampe ke 98 ya, dengan olah nafas dan makanan yang ini bisa lah itu dikejar gitu ya. Artinya tidak perlu ada rumah sakit, dan 14 hari saya ikutilah 14 hari di rumah, tidak ke mana-mana. Nah, banyak kasus yang terjadi menurut Dr. Sofi ya, ketika saya kemarin webinar juga dengan mereka, banyak sekali yang sudah dinyatakan pulang, setelah itu dia nyolong-nyolong pergi dan lain sebagainya. Misalnya kayak Boim yang suruh pulang gitu kan, kadang-kadang nyolong dia ke warung kan, itu nongkrong, ngopi dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, yang celakanya itu banyak yang dinyatakan PCR-nya positif,
tanpa gejala, karena dia ngerasa tanpa gejala, ya gitu, ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Biasanya nggak sholat ke masjid, dia ke masjid, gitu kira-kira begitulah ya. Nah itu kan membahayakan orang lain gitu. Nah ini kadang-kadang, tapi itu banyak yang terjadi katanya, kata dokter gitu ya, kira-kira yang ini yang terjadi. Tapi spreader terbanyak itu adalah karena di antara kita itu banyak sekali OTG. Iya. Orang tanpa gejala. Dia sendiri nggak, karena nggak di PCR kan nggak tahu kan gitu ya. Nah ini ya yang ini. Nah ini yang terjadi. Nah ternyata sebelum saya itu sepupu saya di Kalimantan kena. Nah, kemudian setelah saya paman saya yang di Cikarang kena gitu ya. Dan si bungsu gitu ya. Itu karena di Cikarang tahu sendiri di pabrik itu kan. Nah itu. Nah kalau di saya, alhamdulillah ketika saya menyampaikan ini ke RT RW dan semuanya kooperatif, ada sih 1-2 tetangga yang itu kan wajar itu hukum alam ya kan gitu. Regresi kan selalu begitu, kurva normal itu kan ada sudut kiri sudut kanan itu ya ada nggak pernah ketemu kan ke garis bawahnya itu kan. Nah selalu ada berapa persen itu ya selalu begitu. Tapi sebagian besar itu kan mendukung ya, memberi doa macam-macam lah gitu. Nah, nanti di kita kan ada yang ngirim WhatsApp, ada yang ngirim itu, informasi ini, suruh makan ini, minum itu, dan lain sebagainya. Saya syukuri itu. Saya bilang, alhamdulillah ini semuanya sayang dengan saya. Tapi itu nggak saya ikutin semua gitu ya. Artinya yang kita ikutin adalah protokol dokter kan gitu ya. Minum empon-empon, minum macam-macam gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya kita anggap itu sebagai sayangnya saudara, sayangnya teman-teman kepada kita gitu ya. Kadang-kadang saya kerjain juga teman-teman, oh ini buah habis nih, kan ngirim tuh banyak tuh. Padahal mau saya kasih ke suster itu. Nah, gitu kan, kayak gitu-gitu. Kemudian si Boim tuh, kirimin Jeko, Bagol dan sebagainya berapa? 3 dus gitu. Padahal yang saya makan cuma 2. Gitu ya. Sisanya kita kasih ke suster. Kayak gitu-gitu. Jadi itu yang lebih enak. Nah, sampai pulang pun kita sering dikirimin tuh oleh tetangga tuh makan pagi, makan siang gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bentuk silaturahim terutama dengan warga itu penting. Karena saudara kita paling dekat ya nggak ada lagi. Ya kalau bukan warga kan gitu. Apa saudara saya ada banyak di Menes, di Pandeglang, di Rangkas, di Tangerang gitu, jauh-jauh semua. Nah, gitu yang ada itu adalah tetangga. Dan ini tetangga-tetangga ini luar biasa gitu ya, supportnya kepada kita. Nah, ini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika paman saya kena, langsung dia telepon saya, "Wes, gimana nih saya kena?" Saya langsung bilang, silakan segera berhubungan dengan RT, RW, dan puskesmas. Nah, akhirnya dia telepon RT, RW, RT langsung rapat, kemudian akhirnya semua isi rumah di swab gitu ya. Kemudian setelah hasilnya keluar, si bungsu kena, dia kena. Kemudian yang 2 tidak dan istrinya tidak. Akhirnya karena rumahnya kecil gitu, sama ya rumah kita kan kecil semua. Akhirnya RW mendata tuh ada berapa rumah yang bisa disiapkan sebagai tempat isolasi. Ini suatu ide yang bagus. Di tempat kami juga begitu. Jadi RT RW itu sudah mulai mendata kemungkinan. Kenapa? Karena di Pamulang ini sekarang sedang melonjak. Di Indonesia itu hari ini aja nambahnya 3.900, hampir 4.000 dalam sehari. Ini luar biasa. Jadi di Jakarta itu IGD itu sudah mulai kewalahan untuk menerima pasien-pasien yang COVID. Jadi menurut dugaan saya, ini kira-kira ke depan ini kemungkinan kalau misalnya mudah-mudahan enggak ya, yang kategori ringan itu pasti disuruh mandiri. Kalau sekarang kan yang kategori OTG doang yang suruh mandiri. Nah, yang kategori ringan ini harus mandiri. Tapi kan permasalahannya di kita itu adalah masalah distance. Rumah kita kan kecil-kecil nih, termasuk saya ini kan. Rumah saya kan cuma 90 meter, tipe 45 kan gitu ya. Kalau isinya ada 5 orang, mana bisa mau isolasi mandiri? Uyek-uyek kan di situ kata orang Sunda gitu. Nah, akhirnya kami di RT juga RW akhirnya berkoordinasi, kita mulai identifikasi rumah-rumah yang bisa nanti ini dan sebagainya. Untuk worst case saja, untuk bisa dijadikan sebagai isolasi mandiri, terutama untuk yang tanpa gejala dan
kasus ringan. Menurut rumah sakit ya, kasus ringan itu jangan dinilai sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau yang sedang sampai berat itu nggak bisa mandiri, harus di rumah sakit. Nah, jadi mohon ya teman-teman, bukan untuk COVID saja sih sebenarnya, ya BPJS-nya pada aktif supaya tidak terlalu sulit. Nah, tapi good news-nya teman-teman sekalian bahwa tata laksana pengobatan dan perawatan COVID ini sudah standar internasional. Jadi dirawat dimanapun itu ininya sama. Ininya sama. Nah, sehingga karena obatnya sama dengan standar yang sama, terlepas dari miskin kaya atau enggak, pokoknya itu semua. Ya gitu ya. Ada sih orang kaya misalnya yang manggil dokter langsung, tapi obatnya mah sama. Cuman pelayanannya aja yang beda kan gitu. Nah, obat itu tidak untuk membunuh virus, nggak ada. Obat itu hanya untuk merangsang imun kita kuat. Nah, kemudian yang kedua, obat itu untuk mengobati simptom dan ekses yang ditimbulkan oleh virus tadi. Misalnya kayak saya, karena virus, saya pneumonia. Nah, pasti ada bakteri numpang di situ, kan gitu. Nah, sehingga ditembaklah antibiotik, bukan untuk ngobatin virusnya, tapi untuk mengobatin ekses daripada kayak gitunya. Kemudian saya pasti agak untuk menaikkan saturasi, dikasih obat apa, saya juga nggak tahu ya. Kemudian dan lain sebagainya, untuk mempercepat basahnya paru-paru itu hilang. Kan fenomena itu bahasa kita paru-paru basah kan, bahasa kita ya. Nah, tapi sebenarnya bukan paru-paru basah ya. Cabang cabang bronko itu cabang tenggorokan yang ke paru-paru itu mulai ke tutup oleh plek-plek macam-macam gitu sampai nempel di alveoli gitu, kira-kira begitu, nggak di alveoli banget. Nah, itu yang terjadi gitu, sehingga kita nggak perlu disedot ininya kan gitu, harus dikeluarin dari ini saja. Nah, tapi itu masing-masing orang lain kan gitu, sehingga penanganannya akan berbeda satu sama lain gitu. Nah, ini ya, tapi alhamdulillah protokolnya sudah bagus ini secara nasional maupun internasional. Ya sudah, setelah itu kalau yang saya rasakan sih, saya tengok di sebelah, kamu obatnya apa? Ini, saya obatnya ini. Nah, itu sama persis gitu. Antibiotik, cuman karena saya alergi yang ini, dikasih antibiotik yang berbeda, mereka yang lain gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita dikasih vitamin, kemudian obat nafsu setan gitu, makannya gitu, kira-kira gitu. Nah, gitu. Jadi makanan rumah sakit yang segitu, ya bayangin nggak enak, saya mah habisin aja itu udah. Di samping pengen sembuh gitu ya, ya pokoknya udah dikunyah dan lain sebagainya, tapi ya ini yang kita lakukan. Kemudian sekarang, ya alhamdulillah sekarang ya saya baru 2 hari nih di rumah, 3 hari ya, baru 3 hari saturasi saya sekarang sudah mulai awal-awal tuh doang 94, harus pakai oksigen. Kemudian ketika saturasinya naik ke 98, saya buka oksigen. Nah, setelah itu kita latihan untuk tanpa oksigen. Nah, sekarang alhamdulillah sudah 97 gitu ya. Jadi tinggal ya 96, 97 lah, tinggal 2 digit lagi. Kalau syukur-syukur sih 99 ya. Tapi yang nggak ada yang 100 sih. Kalau yang perokok kan nggak bakal nyampe itu 98 juga. Bakal nyampe. Nah, silakan aja beli oximeter Mi, itu untuk Aris tuh ya. Nah, nanti kelihatan itu kira-kira begitu. Nanti mana Santi itu untuk Boim tuh kira-kira begitu. Nah, jadi itu saja teman-teman sekalian, intinya saya ingin menyampaikan bahwa penanganan COVID itu standar. Jadi yang membuat kita kuat itu adalah mental itu tadi. Jadi saya sih hanya bilang saya bersyukur ketemu pasien yang ustadz. Dia nggak ustadz sih, bukan, dia engineer biasa, bukan kayak Bang Jen gitu ya, atau kayak ini sebagainya, enggak gitu. Nah, kebetulan begitu, sehingga yang membuat mental kita kuat itu adalah kita full husnudzon tadi. Jadi husnudzon full lah gitu. Jadi kita jangan berpikir untuk kita gitu. Jadi berpikir yang seperti itu. Nggak kerasa loh teman-teman, nggak kerasa. Kok tahu-tahu saya udah pulang, ternyata diingat-ingat ternyata udah 20 hari. Oh. Iya, 20 hari di rumah sakit, bayangin. Infus, kemudian pakai gini, nggak bisa bergerak. Saya bisa sholat dengan wudhu itu hanya 2 hari di rumah sakit. Ya, hanya 2 hari ya, karena udah dilepas infus tapi masih dipasang tuh untuk suntik gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang saya rasakan, dan di rumah sakit ketemu 4 pasien dengan style yang
berbeda gitu. Nah ini yang saya sampaikan bahwa yang terakhir karena memang udah sepuh ya lansia, dia lebih mentalnya lebih kuat. Jadi nggak terlalu menggerutu dan lain sebagainya. Sama lah kayak saya gitu ya. Kalau saya sholat, dia minta di suaranya dibesarin gitu ya. Dia ingin. Karena dia nggak bisa sholat. Dia masih tayamum aja gitu kan. Pakai pampers malah. Apa namanya? Kateter atau apa gitu. Nah gitu. Sehingga bisa ini dan lain sebagainya gitu. Jadi enak gitu kalau kayak ketemu gitu. Jadi pokoknya kalau udah ngerasain napas udah di ujung itu tiba-tiba jadi alim gitu aja lah. Nggak tahu setelah itu mah ya, kira-kira begitu. Nah, itu yang paling menentukan menurut saya ya. Jadi mental itu paling menentukan. Kenapa? Karena penanganan COVID itu 2 tadi, Bang Jen. Minimum kontak, kita harus ikhlas itu minimum kontak gitu ya. Kemudian yang kedua ya prioritinya itu adalah untuk yang paling tinggi sehingga layanannya nah gitu ya. Nah, itu yang agak-agak kita harus sadar gitu. Ya saya aja kita bel 1 jam nggak datang ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau menggerutu itu kayaknya saturasinya pasti akan turun tuh karena emosi kita tinggi. Nah, ini akan turun dan lain sebagainya. Alhamdulillah tensi darah normal terus itu. Tidur juga nyenyak gitu kalau kita itu full husnudzon dan apa istilahnya pasrah ya gitu. Itu yang ini yang paling penting. Nah, ini agak sulit emang untuk disampaikan kepada penderita COVID. Karena kita hanya bisa memahami seperti ini, tapi saya ingin sampaikan sharing yang terkait dengan mental itu penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak di beberapa tempat, kayak ada satu teman saya di Banyumas, itu kena COVID, itu kakeknya, itu berimbas ke anak dan lain sebagainya, sehingga ketika dia jualan nggak ada yang beli gitu. Itu juga nggak bagus ya, stigma negatif itu gitu yang harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian ada orang-orang menjauh gitu ya. Kalau anak kecil lari takut ke kita sih masih wajar, tapi kalau orang dewasa nah itu merasa gimana gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada orang-orang yang komuter misalnya kok dianggap sebagai ini kayak gitu-gitu. Nggak boleh begitu, nggak bisa. Emang siapa yang mau sakit? Nggak ada. Siapa yang nggak boleh cari nafkah? Ya cari nafkah kan gitu kan, gimana? Nggak bisa. Menurut saya sih kita harus bertebaran di muka bumi, terus jalan, yang kerja ya kerja, yang ini dan sebagainya. Cuman yang penting adalah protokol itu dijaga saja masing-masing gitu supaya mengurangi tingkat penyebab. Itu ikhtiar zohir kita ya. Kalau yang menyebabkan si ini sakit si ini kan bukan kita kan sebenarnya. Nah itu yang memang ini ya mungkin karena saya sudah mengalami bisa ngomong begini, tapi kalau bagi yang belum ya nggak tahu kan gitu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin itu, gitu ya. Bang Jen, silahkan. Dari saya cukup sekian saja dulu. Kelamaan nanti. Ya, terbukti ya semuanya ya. Ini dia, Kang Wes. Saya juga lupa, harusnya ngundang dokter. Saya ada dokter, sebenarnya teman-teman dokter tadi lupa. Sorry ya, ada dokter-dokter, teman-teman dokter THT gitu ya. Sebenarnya saya lupa, nggak apa-apa. Ya. Sharing yang keren ya. RT luar biasa. Jadi ingat istri juga kemarin sempat pakai oksigen padahal cuma sakit DB ya. Iya. Oh gitu. Ditengokin sama RT itu. Oh iya, itu kalau DB mah nggak apa-apa. Sampai nggak pulang, kita lebaran di dalam rumah sakit. Oh. Takut juga nyesek atau enggak, ternyata enggak, alhamdulillah. Itu lagi dahsyat juga seperti sekarang. Oke, RT, moderator, mangga, ayo. Saran protokolnya, Sat. Ya, Anda. Saran protokolnya coba dong dikasih di-share juga. Iya. Buat nanti RT di Dan ente 2 kali swab udah? Udah negatif semua. Hasil yang kedua belum keluar. Baru hari ini ya, kemarin ya. Nggak, mungkin ada itu saran-saran buat protokol kita di perumahan gitu. Pak Andang positif di swab pertama? Enggak, saya negatif. Saya cuma istilahnya di lingkungan saya ada yang positif. Iya. Ya. Oke, kalau di lingkungan ada yang positif, apakah dengan gejala atau tidak? Nggak ada gejala. Nah, kalau nggak ada gejala berarti tinggal diisolasi di rumah. Iya. Nah, menurut WHO sebenarnya, menurut WHO yang saya baca,
itu bagi yang tanpa gejala itu 11 hari COVID hilang. 11 hari. Jadi imun kita kuat itu tanpa gejala kan berarti imun kita kuat. Bukan tergantung imun kita kan, Wes? Ya, kalau tanpa gejala itu kan imun kita kuat berarti. Iya kan? Nah, itu 11 hari itu otomatis virusnya itu hilang. 11. Maksimum 24 hari virus hilang. Maksimum. Itulah sebabnya kenapa isolasi mandiri itu standarnya 14 hari. Nah, itulah sebabnya. Jadi setelah itu sebenarnya nggak harus di swab, itu otomatis hilang. Gitu ya, untuk yang tanpa gejala. Tapi untuk memastikan sebaiknya di swab. Sebaiknya ya di PCR gitu. Kalau memang ada PCR yang gratis. Tapi kalau mahal kan, kalau mandiri kan sekitar 2 jutaan. Tuh saya kemarin 2 jutaan per orang gitu ya. Nah itu ya sebenarnya nggak di swab juga nggak apa-apa. Kalau sudah 14 hari lah aman gitu ya. Cuman masalahnya selama 14 hari itu menjadi spreader. Artinya spreader itu jangan sampai keluarga terdekat itu kena. Tetangga mah nggak bakal kena, orang jaraknya jauh kan. Iya. Walaupun rumah saya nih berdekatan dengan tetangga saya, dengan teman kita, si Tia. Tia itu kan dulu mahasiswa MIPA ya. Nah, Tia itu nggak bakal. Tetangga sebelah juga nggak bakal. Tapi kadang stigma masyarakat kan, ini kan kena COVID kita jauhi kan, itu kan repot itu. Iya, iya. Nggak bakal. Pokoknya 2 meter jarak itu nggak bersentuhan tuh nggak bakal. Nah, bagaimana si tadi itu ya Pak Endang, si yang kena COVID yang tanpa gejala itu mendisiplinkan diri untuk pakai masker dan menjaga jarak dengan keluarganya. Ya, jangan gendong-gendong istri gitu ya. Iya. Jadi jangan gendong-gendong anak bertua, ya gitu kan. Nah, apalagi anak sendiri gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi puasalah selama 14 hari. Iya. Orang saya aja udah pulang dari rumah sakit puasa, ini kayak musuh-musuhan sama istri saya. Gitu ya. Kami berdua di bawah, tapi kamarnya masing-masing. Tempat mandi sendiri, piring saya nyuci sendiri. Nggak boleh disentuh oleh pembantu, nggak boleh. Saya harus ini sendiri. Pembantu kalau ke kamar juga harus ini dan sebagainya, nggak boleh. Jadi harus nyapu sendiri, ngepel sendiri gitu ya. Jadi untuk urusan kita urus sendiri. Jangan membahayakan orang lain. 14 hari Pak Endang biar aman gitu. Sebenarnya 11 hari itu hilang virus. Nah, itu rata-rata sih 11 hari ya akan hilang. Kenapa? Karena dia imunnya kuat. Cirinya apa? Dia tanpa gejala. Nah, tapi dia harus memberitahu orang lain. Oh iya. Itu pertama. Kalau tidak memberitahu orang lain, tahu diri gitu, ya sudah isolasi mandiri, jangan beli rokok keluar, ngajak ngopi dan kira-kira begitu. Orangnya ini sih langsung lapor ke RT RW. Nah, bagus yang kayak gitu itu bagus. Langsung RT-nya ngasih untuk teman-teman lainnya untuk suplai makanan. Jadi suplai makanan gitu. Nah, saya yang paman saya di mana di Cikarang. Itu. Jadi dia tanpa gejala, kemudian si kecil juga kena, karena si kecil kan susah juga ya. Namanya bungsu baru berapa tahun itu, 7 atau berapa ya, itu agak repot. Nah, jadi nemenin bapaknya di situ. Di mandiri, tapi dipisah, tapi kayaknya agak susah ya, namanya anak kecil ya. Nah, tapi akhirnya yang 3 orang itu diungsikan ke rumah. Yang di sekitar itu, di sekitar komplek itu yang kosong. Nah, disitulah para warga itu bergotong royong, bergantian siapa yang ngasih makan gitu loh, kira-kira begitu. Jadi pagi, siang, sore terjamin ngasih makannya itu untuk 5 warga itu ya. Bahkan saya sendiri nggak mau itu paman saya nggak mau ngasih rekening, nggak pernah dikasih sampai sekarang. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi percayalah teman-teman sekalian bahwa 11 hari bagi yang imunnya kuat itu otomatis virus hilang. Kalau di swab positif pun sebenarnya udah hilang. Cuman itu zombinya kan masih di dalam. Jadi PCR itu sangat sensitif. PCR itu ada satu saja virus dia akan detect. Nah, padahal virus itu sudah mati sebenarnya.
Nah, mayatnya aja yang ada di situ. Oleh karena itu, ketika ada pasien yang sudah 2 kali swab itu positif, tapi gejalanya sudah hilang, itu dipulangkan. Kalaupun swab ketiga itu positif lagi, sebenarnya itu zombie. Oh. Itu ada edarannya dari WHO. Ada edaran, nanti saya share ke Boim deh. Ada edarannya dari WHO itu jelas. Itu dipakai oleh semua negara, standar itu. Gitu. Jadi teman-teman kesimpulannya kalau imunnya kuat sebenarnya aman. Sebenarnya ya. Jadi kayak herd immunity ujung-ujungnya seleksi alam gitu ya. Ujung-ujungnya seleksi alam itu bahasa orang sana seleksi alam, tapi ujung-ujungnya kita itu semua Allah yang menentukan kan gitu. Bukan seleksi alam, seleksi Tuhan kan gitu kira-kira begitu. Nah, ini yang terjadi gitu ya, Bapak. Nah, yang menjadi masalah itu adalah yang dengan gejala. Gejalanya kan harus diobati, itu saja. Kemudian akibat dari virus itu rata-rata itu ke saluran pernapasan. Nah, paling banyak itu adalah ke paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Nah, ketika pneumonia itu pasti ada sesak. Nah, itu yang saturasi itu penting. Cuman dulu sebelum bulan Maret, April, Mei, sebelum bulan Mei, Juni itu nggak ada istilah happy hypoxia. Jadi dulu tuh karena nggak ada gejala kan nggak pakai oksigen tuh. Ternyata tiba-tiba ini lewat. Jadi beberapa teman saya yang sejawat di kantor yang dulu pernah di Senayan yang dengan saya sama-sama kerja, ada beberapa yang meninggal karena hipoksia itu. Jadi hipoksia ya. Jadi saya juga kehilangan banyak teman sih ya, beberapa yang meninggal karena COVID. Cuman ya itu karena memang ketika happy hipoksia swab belum keluar. Karena swab itu kan 5 hari. Ya kan gitu. Dan keburu meninggal. Nah, ini yang bikin riweuh di masyarakat itu. Hasil diagnosa rumah sakit itu adalah COVID, keluarga denial gitu. Artinya menyangkal karena belum ada hasil COVID. Nah, setelah itu dipulangkanlah untuk disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburi. Akhirnya ya keluarganya kena, tetangga ikut kena. Padahal sebenarnya dia sudah syahid gitu sebenarnya. Insya Allah. Sebenarnya ya itu sebenarnya harusnya gitu, harus yakin itu, yakin Im. Jadi kalau meninggal karena COVID, lo udah syahid lo Im, itu udah jelas itu. Nah itu sebenarnya keluarga kan bisa menguburkan dari jauh saja, sholatnya goib. Nah itu sebenarnya itu protokol yang harus Nah ini yang belum dipahami kadang-kadang oleh masyarakat yang memang ya nggak tahu lah gitu ya, gitu kira-kira seperti itu. Apalagi terjadi di daerah-daerah. Nah ini kalau kata Dr. Sophie ini tergantung berbanding lurus dengan latar belakang pendidikan dan sosial gitu. Yang ini yang terjadi yang bisa ini gitu. Tapi kalau kita mungkin kan kita sudah latar belakang ininya udah ini mungkin nggak terlalu masalah gitu. Itu makanya saya ketika COVID itu saya udah sadar, maka ketua DKM kan saya kan bagian DKM juga ya, langsung saya WA gitu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi alhamdulillah lah jangan sampai kesana Im ya. Lu ngedoain gitu nggak Im? Lu pede aja lah sudah. Ada gitu ya Kang Dang. Kira-kira begitu. Jadi don't worry lah, be happy 11 hari lah atau 14 hari lah isolasi mandiri dan warga harus support gitu aja. Karena teman kita yang COVID itu butuh support. Butuh penguatan, butuh apa ya. Saya itu kalau dapat WA itu dari siapapun senang banget itu. Ketika saya sakit itu ya, senang banget gitu ya. Walaupun ada yang hanya nanya gimana kabarnya, kuat gitu, itu senang banget itu ya, kuat gitu ya. Anak-anak bujang tuh kan tiap hari nanyain gitu ya, ngirimin makan dan lain sebagainya gitu. Gitu. Pak Wes, boleh nanya? Ya. Ngedengar pengalaman tadi, alhamdulillah bermanfaat banget. Jadi agak terbuka juga wawasannya. Kalau orang tua saya kan ada riwayat jantung. Ya. Nah, itu kan juga yang rentan
terkena efek dari adanya COVID di tubuh kan ya. Iya. Dan itu biasanya yang bikin fatal itu kan si jantungnya, bukan si COVID-nya kan, karena Bukan si dia COVID-nya, betul. telat tertangani gitu kan. Nah betul. Itu efektivitas seperti itu, apakah dibutuhkan oksigen di rumah itu standby? Kayak misalnya ada yang memang pernah riwayat paru, riwayat jantung, atau riwayat yang lain tuh untuk stabilisasi saturasi tadi itu diperlukan nggak ya kira-kira ya? Ya itu yang bisa jawab sebenarnya dokter ya, saya nggak paham betul ya, makanya saya nyesel tadi lupa telepon teman-teman dokter ya untuk bisa gabung di sini. Jadi saya nggak bisa menjawab ya, karena itu bukan bidang saya juga gitu. Tapi kalau dilihat dari baca yang kita lihat ya itu anaknya komorbid ya. Jadi penyakit bawaan itulah yang biasanya ketika saya sakit kemarin, ketika dinyatakan PCR itu pasti kita ditanya, Bapak punya riwayat ginjal? Dicontreng oleh kita? Tidak. Punya riwayat darah tinggi? Kan biasanya kaitannya dengan jantung juga itu ya. Ginjal, jantung, darah tinggi kan nyatu itu. Iya. Termasuk ke paru ya, karena kita kan sistem ya. Satu organ sistem. Vital. Organ vital semua. Jadi Bapak pernah punya ginjal, pernah punya empedu, punya itu dicatat semua itu. Nah, saya nggak punya tuh yang yang saya bilang saya punya sinus gitu ya, saya bilang saya candain juga dokter tuh, saya punya kadas paru kurap gitu aja, canda-candain aja. Nah yang kayak gitu, nah oleh karena itu ya saya sampaikan saja di sini bahwa yang beresiko untuk agak lebih berat itu kategori severe itu yang severe itu yang berat itu adalah yang memiliki penyakit bawaan. Jadi kalau kayak pneumonia bukan penyakit bawaan, penyakit akibat. Tapi kalau ini penyakit bawaan yang sebelum COVID sudah kita sakit. Nah, itu yang perlu penanganan khusus. Yang kedua adalah lansia. Kalau lansia itu pasti ada komorbid gitu. Karena namanya orang tua itu pasti ada ya minimal kalau ibu saya bilang, waduh, si ibu mau 7 keliling ya gitu kan sakitnya gitu kan. Terus saya jawab, aduh, ibu mah kuat 7 keliling, masa keliling enggak kuat gitu kira-kira begitu. Iya kan, nah ini yang tapi saya nggak bisa jawab detailnya ya secara medis kan, saya nggak ngerti gitu. Kalau nanya teknologi pendidikan saya nggak apa-apa lah. Nah tapi secara umum komorbid itu ya itulah yang mempengaruhi itu ya. Jadi yang agak mempengaruhi tingkat beratnya atau tidak, pertama lansia, kedua komorbidnya apa. Nah jantung itu termasuk vital, ginjal termasuk vital karena ini ke jantung juga hubungannya gitu. Tapi kalau hanya pneumonia saja sebenarnya nggak terlalu, dia kelasnya kelas mild, itu kelas menengah ya, nggak berat karena akibat gitu ya, dan itu bisa di antibiotik selama 5 hari itu hilang. Saya sendiri bersih itu dari tanggal berapa ya, 22 di ronsen, tanggal 9 September di ronsen, tanggal 12 di ronsen lagi udah bersih. Udah bersih artinya. Kalau pola makan berarti selama di rumah sakit ikut pola makan ini ya? Ahli gizi rumah sakit ya? Iya, ahli gizi rumah sakit, cuman ya teman-teman kan suka nakal-nakal tuh, ada kirim jengkol, saya makan juga, kira-kira begitu. Nggak ada pantangan karena memang kebetulan. Jangan-jangan makanan yang sedap itu yang bikin imunitas naik juga ya, makan jengkol. Cuman karena nggak punya darah tinggi, nggak punya apa, saya masih dibebaskan. Tapi untuk teman yang lain, ada yang dilarang sih makanan, tergantung itu penyakit bawaannya apa. Komorbid. Yang bawaannya ya. Apa namanya, komorbid ya. Terus kalau lagi PCR itu ditanyanya kejujuran kita ya? Iya, itu kadang-kadang ketika kita PCR kata dokter, itu kadang-kadang batuk enggak gitu. Tapi kan dia nggak bisa nahan batuk, akhirnya ketahuan juga kan. Nah, memang batuk bisa ditahan, kan refleks batuk itu. Kemudian ditanya sesak enggak, padahal sesak dia bilang enggak, itu yang bahaya. Kalau misalnya ada penyakit bawaan, itu dulu yang dilihat kata dokternya begitu. Iya, dia kan punya penyakit bawaan enggak dia bilangnya. Tapi kan setelah masuk rumah sakit kan di tes darah, di ini semua ketahuan juga. Lama jadi prosesnya. Iya, lama jadi prosesnya gitu. Ketidakjujuran itu kadang-kadang ketika ditangani karena dia bilang enggak, kita anggap bukan COVID, perawat yang menanganinya nggak pakai apa namanya? Nggak pakai APD level 3 ya. Kalau pakai APD level 1 ya kasihan nanti orang yang nanganin dia kena juga. Ketika pulang ke rumah, yang di rumah yang kena.
Pak RT, jadi sepedaan aman nggak nih sepedahan? Sepedahan aman. Lagi istirahatnya belum tentu aman. Ya, ketika istirahat makan-makan itu yang nggak aman. Kemudian ketika selfie tuh, kan pada buka ini sambil TikTokan ya. Nah, itu yang nggak aman. Soalnya kalau lagi nanjak, ini takutnya dropletnya pada nyebar kalau lagi nanjak kan, ngos-ngosan tuh, Teh. Gitu. Banget. Keringetan kalau kita keringetan terus gini kan, terus keringetnya gitu kan bisa Oh gini. iya. Istirahat pasti makan-makan ngerokok tuh bareng-bareng. Nah, istirahat, makan-makan, ngerokok, setelah itu ketawa-tawa kan. Nah, lupa berdekatan kan gitu. Jadi kuncinya itu distance itu tadi. Distance itu. Gitu. Oh iya. Gitu. Ya. Siapa lagi teman-teman yang mau ditanya? Jadi di rumah aja sekarang semuanya pada jaga jarak. Jadi besok hari Kamis jaga jarak lah. Walaupun sama istri ya jaga jarak tetap pakai apa namanya? Pakai masker sama bini di rumah gitu. Kalau enggak tidurnya belakang-belakangan gitu, gini nih. Pada ngasih punggung. Aman itu. Kata istri kalau pengumuman takut dilaknat sama malaikat. Nah itu balik lagi ke sana kan. Nah gitu. Bilang sama malaikat lagi COVID kan gitu. Ya. Di tempat saya kerja ada satu positif. Perusahaan takut, jadi seluruh karyawan di swab. Nah, hari ditemukan 12 yang positif. Nah itu. Waduh. Dan 12 itu langsung di karantina dan kita semua diisolasi. Nah, akhirnya sekarang nih saya di swab lagi yang kedua untuk memastikan benar-benar negatif. Padahal kita jauh, bukan ruangan dia gitu, cuman seluruh karyawan harus di swab. Nah, kalau ada kantor seperti itu berarti kantornya bijak, Pandang. Apalagi swabnya dibiayain oleh kantor kan, gitu ya. Itu harusnya begitu. Bayangin kalau harus swab sendiri kan mahal sekali, Pak Endang. Waduh, luar biasa. 2 kali lagi. 2 juta itu Pandang, kan? Yang 12 orang itu di trace pernah ngopi bareng kali, Pandang. Nah, itu. Jauh dari saya. Cuman ruangannya jauh, cuma ngopi bareng. Semua itu yang satu kantor, semua satu rumah, semua diinformasi semua. Iya. Jadi tracingnya benar-benar full di tracing biar ketahuan. Iya. Kalau dianya kan mungkin nggak ketahuan dari yang mana. Khawatirnya ketika dia kena, kita bisa nge-trace itu teman-teman yang lain kenanya dari yang mereka juga kan. Cuman ya jangan sampai mereka feel guilty gitu. Jangan sampai mereka merasa bersalah juga. Enggak juga. Itu semuanya karena ya takdir. Jangan dibilang karena saya nanti gini kan repot. Nanti berantem. Malah beri support buat mereka biar semangat. Bang Wes. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa memutuskan untuk memberitahukan lingkungan sekitar, DKM, kemudian RT RW itu pertama. Bukankah dampak ke belakangnya itu kan pasti akan ada aja kayak tadi penolakan dan segala macamnya dari tetangga-tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, suasana kebatinan ketika dirawat di sana kan luar biasa. Bahwa orang yang terinfeksi virus biasanya itu dekat dengan kematian. Nah, bagaimana, bukannya berarti kita meminta untuk dapat, bukan, tapi bagaimana kita mengendalikan suasana kebatinan ketika kita dirawat itu, gimana Kang Wes? Dari pengalaman Kang Wes. Kalau pertanyaan pertama aku juga nggak ngerti lah. Pokoknya yang gue ingetin, yang aku ingetin itulah pokoknya imam masjid harus tahu. Setelah itu RT RW udah nggak kebayang yang kayak tadi lo bilang. Pokoknya ini harus tahu. Keluarga udah pasti ya kalau itu ya. Nah, akhirnya dari RT RW itulah semuanya jadi tahu. Nah, kemudian pertama saya lapor ke kampus, saya lapor rektor. Ya udah Pak Wes, terima kasih. Nanti ini informasi untuk saya aja sama wakil rektor ya, jangan sampai ke yang lain. Tapi ya akhirnya tahu-tahu juga kan gitu ya. Gitu, kira-kira begitu. Jadi ya nggak bisa ditutupin memang ya. Akhirnya karena semua orang udah tahu, baru saya umumkan di Facebook. Baru saya umumkan secara pribadi di Facebook. Tadinya sih yang saya kasih tahu kan hanya RT, RW gitu dan di lingkungan masyarakat dan keluarga gitu. Nah kemudian kalau yang ketika saya sakit ya aku nggak tahu juga itu karena kebetulan aja ketemu Ustadz. Kalau bukan ketemu Ustadz mungkin lain lagi perasaannya. Jadi karena tausiah Ustadz itulah yang menyebabkan saya merasa itu. Kalau nggak ketemu mungkin lain ceritanya Kang Dang.
Mungkin ya, saya juga nggak ngerti. Saya kan bukan orang religius banget gitu, kayak Bang Jen dan lain sebagainya. Ini karena kebetulan aja gitu. Tapi tidak bisa disebut kebetulan kan itu. Artinya ya takdirnya memang ketemu orang itu. Bisa saya tambahin buat Pak Boim. Mm-mm. Teman kerja saya ada di Jamrut ya, nggak jauh-jauh dari rumah kita. Dia itu laporan ke RT RW-nya. Jadi RT RW-nya tahu kalau kondisi dia itu positif. Nah, justru RT RW-nya itu tahu, jadi RT RW itu membantu ke kelurahan untuk men-swab warganya yang lain. Karena swab yang pertama itu kan dari perusahaan itu tenaga kerjanya aja. Iya. Nah, RT RW itu melaporkan ke kelurahan bahwa warganya ada yang positif. Dari kelurahan lah dikirim puskesmas mobil ambulan untuk men-swab anak dan istrinya. Jadi secara gratis anak istrinya di-swab oleh puskesmas dari kelurahan. Itu fungsinya mungkin laporan RT RW. Iya. Iya, karena Satgas Covid per puskesmas itu bekerja dengan kelurahan. Nah, bisa saja RW itu langsung ke puskesmas, tidak harus ke kelurahan. Ya. Jadinya dari RT itu ada pengurusan ke puskesmas dan koordinasi dengan para warganya untuk membantu orang yang penderita itu suplai makanan, jadi secara gotong royong. Betul, kayak gitu. Dikucilkan tapi disupport supaya dia tetap semangat. Itu aja sih. Ya, itu di Jamrut seperti itu kejadian nih. Makanya Teh bikin Satgas Covid tingkat RT. Gitu. Nah, kebetulan saya Satgas di PT saya. Gitu Pak RT. Iya. Nah, Bang Jen, RW-nya Bang Jen ya kayaknya ya. Teman-teman, masih ada lagi? Kayaknya waktunya tidur nih. Ya. Saya bukan RW saya. Bukan. Ya, terima kasih lah alhamdulillah kalau jadi lurah. Nah, kayak gini yang bikin kita sembuh nih, kayak gini. Jadi ternyata Gus Durian itu bagus juga gitu. Jadi gitu aja kok repot gitu ya. Jadi kita tawa-tawa aja udah. Bawa enjoy aja ya. Bawa enjoy aja gitu ya. Di lingkungan kita mah kalau tiap sore nih karena lagi melawan COVID, anak-anak mereka main benteng itu ada sekampung terus bangsa 50 anak. Ya itu. Yang harus dijaga itu anak-anak Bang Jen. Jadi saya juga kadang-kadang suka miris itu ya, orang pergi ke mall dia pakai masker, anaknya enggak, kan itu ironis banget gitu ya. Justru bayangin loh kalau anak kena COVID itu ibunya kan nggak bisa dampingin. Iya. Iya, 5 tahun ke bawah lah misalnya, itu bayangin harus dipasang infus, harus disuntik, waduh, nggak bisa bayangin lah. Kalau udah umur 7 tahun ke atas mungkin masih inilah, tapi kalau udah balita itu Masih ada lagi teman-teman? Ayo. Justru nih Teh, harus kita jaga. Ya. Ayo silakan teman-teman. Pokoknya salah satu tugas Satgas Covid itu ya apa ya? Kalau ada yang nggak pakai masker, jalan-jalan ditampilin lah kalau bahasa orang Banten mah. Ya nggak gitu-gitu amat sih. Artinya diawali oleh RT. Jadi kalau RT nggak pakai masker, nah baru Kang Dang boleh tempiling gitulah. Aduh. Bolak-balik kiri kanan gitu. Ayo mangga teman-teman silakan. Kita ngobrol santai. Tinggal Pak Ustadz Ahyar nanti yang nutup doa ini. Ya, monggo silakan Kang Ahyar. Kalau udah cukup Pak RT, cukup Pak RT? Saya karena hampir setiap hari video call sama Kang Uwais jadi tahu. Ya, kalau saya sih yes gitu ya. Oke, yes aja lah. Ikut Anang aja lah, Anang. Kalau saya aku sih yes. Ya. Cukup kayaknya Kang Dullah, Kang Jin.
Oke. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Kita memiliki ilmu yang luar biasa dari seorang guru ya, dosen dan juga petinggi Senayan dan Udah enggak itu jangan diomong-omong ya itu. Wah, hostnya suaranya putus-putus. Ikan Kuotanya lu nggak kasih kuota lu kirim tadi. Tega amat RT. Teman-teman, karena memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan yang pasti ini semuanya adalah bagian dari proses kita mencoba mengenali tentang apa sih COVID itu, bagaimana cara ya. Kita nggak minta kita kena, tapi paling tidak kita punya pengalaman dari orang, dari teman kita sendiri yang pernah mengalami itu. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari wabah ini dan mudah-mudahan sharing pengalaman hari ini menjaga kita untuk senantiasa keep health, kemudian menjaga jarak, maskernya jangan lupa. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah bawa anak-anak ke mall lah ya. Gitu ya Kang Wes ya? Oke, terima kasih atas waktunya Kang Wes. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sehat selalu. Salam untuk istri, untuk emak di sana, walaupun sekarang lagi berpisah ya. Om Diki, terima kasih. Kang Dang. Cing Aris mau diomongin nggak? Ya, untuk Kang Wes ya. Ya. Sehat terus. Semoga Allah jaga selalu. Doain kita juga sama-sama doain. Salam untuk Teteh Santi dari Mimi, dari kita sekeluarga ya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul-kumpul lagi secepatnya. Amin. Kang Wes. Ya. Om Diki ya, mangga Om Diki. Boleh nggak kalau nanti kita sharing-sharing lagi di teman-teman yang lain, misalnya teman kampus, teman. Boleh. Saya beberapa hari ini sharing terus kok untuk ini. Jadi duta COVID. Nggak apa-apa. Ya. Om Sidik, ada yang mau disampaikan Om Sidik? Oh enggak Pak, kepencet saya masih di jalan. Oke, siap. Om Eko, ada yang mau disampaikan Om Eko? Jazakallah khairan. Pak Wes atas sharingnya yang bermanfaat banget malam ini. Sama-sama. Buat rekan-rekan GPG 1 ya dipending dulu lah ngobloknya berarti ya Teh ya. Kenapa jadi lari ke oblok? Gara-gara kami nggak jadi. Bang Ahyar, ada yang mau disampaikan Bang Ahyar? Ya, kalau mau gapleh jongkokan masih boleh. Tapi jaraknya 2 meter, jadi lemparin gaplehnya gitu, pak. Gitu. Iya. Ayo, Bang Ahyar, silakan, ada yang mau disampaikan? Iya, alhamdulillah. Yang pertama kita doakan ya, kayaknya ya untuk Bang kita Wes semua. Untuk kita semua, khususnya Bang Wes nih, tetap semangat ya, insyaallah. Alhamdulillah semangat. Dengan semangat, dengan kebahagiaan jadi sebuah cara untuk sehat nih, insyaallah. Iya. Pokoknya sakit itu nikmat ternyata. Nikmat, betul. Ternyata. Iya. Yang mungkin karena aku sayang gitu. Iya. Iya. Karena aku sayang semuanya berarti kan kita menjaga diri kita, ya, keluarga kita, masyarakat kita juga. Jazakallah atas sharingnya, insyaallah. Ya. Bermanfaat banget, bermanfaat. Amin. Terima kasih. Ya, Bang Baim, cukup. Oke, siap. Makasih Bang Ahyar. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Pandang, masih ada lagi Pandang? Pokoknya top, insyaallah. Terima kasih buat Kang Wes dan semua bapak-bapak. Ini adalah kesadaran buat kita semua, sayang kita, sayang juga yang lainnya. Jangan egois dengan diri sendiri. Jadi kepentingan kita untuk kepentingan yang bersama juga. Jadi perhatikan sama-sama semua. Makasih semuanya, informasi ini sangat bermanfaat semua khususnya buat saya. Itu aja Kang Wes. Sip.
Ada lagi? Om Oyon di Kejauhan. Ada yang mau disampaikan? Lagi nengok sapi dia. Oh, lagi nengok sapi, juragan sapi ya. Kalau Bang Ahyar lihat ada nama Fatul Huda, Bang Dula lihat ada nama Fatul Huda, itu adalah teman kita, namanya Fatul Huda, biasa dipanggil Oyon. Dia anak BK94. Bimbingan Konseling 94. Sekarang dia jadi pengusaha sapi di kampung halamannya di Lampung. Lampungnya di mana? Kampung Timur ya. Wai Jepara. Oh, kemarin saya dari Lampung itu. Yang Lampung yang arah ke Palembang itu loh. Oh. Iya. Arah Palembang ya. Kemarin saya ke Huai Hui. Oh iya, itu dekat-dekat situ Huai Hui. Ngajar di sana nggak, Wes? Hah? Ngajar di apa namanya, Bang? ITERA. ITERA ngajar nggak, Wes? Apa ITERA? Iya. Institut Teknologi Sumatera. Oh, enggak lah, jauh amat. Oh, kali dosen terbang. Ya, terbang lah. Sekarang nggak boleh terbang, jadi webinar aja. Bang Diki Samsudin juga tuh anak TP 94, Bang Ahyar kalau masih ingat. Iya. Barakallah. Teoni nih. WNJ. Alhamdulillah, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Masya Allah, saya bersyukur banget dengan ilmu dan juga dengan tuturan, dengan lugasnya, Kang Wes. Syukran ya, sehat selalu. Sama-sama. Kembali kasih. Enggak, keren sampai ketemu. Ilmunya masih banyak yang harus digali dari Pak Wes ini mah. Utamanya saya ngomong teknologi pembelajaran aja nanti setelah ini mah. Iya, di sini diberikan ilmu tentang mensyukuri hidup, umur, Masya Allah. Nah, itu gara-gara teman saya namanya Okta Rijal itu, bukan saya itu. Ya, baik. Ya, dari saya makasih sekali lagi, bukan saya doang, cuma dari keluarga juga. Terima kasih banyak, Pak Wes. Ya, salam untuk keluarga. Ya. Yang mimpin doa siapa yang mimpin doa? Bang Ahyar. Ayo Bang Ahyar. Mana nih? Di mana? Mana yang mimpin doa? Bentar, habis minum dulu. Oh, habis minum. Ayo mangga. Baik, kita niatkan doa kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit ya, musibah, sakit, khususnya COVID dan umumnya yang lain, dan wabil khusus untuk Bang Wes dan keluarga ya, mudah-mudahan Allah segera cepat sembuhkan, dipulihkan sedia kalanya, dan kita semua yang mudah-mudahan Allah juga berikan selalu kekuatan, kesehatan buat kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, yang terus meningkatkan ketakwaan, keimanan, ya, dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dalam kondisi kesabaran dalam musibah ini. Amin. Allah hadhihi niyya wa kullu insani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih untuk seluruhan acara, rangkaian acara yang ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Terima kasih juga kepada narasumber kita.
Selanjutnya dengan berat hati, selamat istirahat ya. Pak Wes juga harus istirahat, kita semua juga. Sama-sama mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Terima kasih Teh sudah memfasilitasi